kerajaan Sakya bernama Siddhartha Gautama melihat duka dengan begitu mendalam, melihat orang tua dengan tubuh rapuh merintih, melihat orang sakit menggeliat kesakitan, menyaksikan habisnya tubuh orang mati dikremasi. Tua, sakit, dan mati begitu dekat dan nyata. Sang pangeran meninggalkan indahnya istana, meninggalkan emas, tahta, dan kemewahan. Bukan benci atau kecewa dengan apa yang ada, tapi karena welas asih kepada yang menderita. Belajar dari para guru dan petapa, berpuasa sampai tubuh kurus, tulang menonjol, bermeditasi keras sampai menyiksa diri. Duka tetap ada bagai bayangan diri. Di suatu malam di saat purnama Sidi, di bawah pohon Bodhi beliau bermeditasi, memperhatikan keluar masuknya nafas, melihat datang dan perginya pikiran, menatap masuk ke dalam batinnya dengan welas asih kepada semua makhluk, bertekad walau nyawa taruhannya, tak akan bangun sebelum menemukan jawaban. Tanpa suara langit, tak ada dewa datang, hanya kesadaran murni jernih yang hadir, melihat segala sesuatunya sebagaimana adanya. Tanpa aku yang bayangan semata. Sejak itu beliau bukan lagi Pangeran Siddhartha, ia adalah Buddha yang tersadar, yang telah melihat penderitaan dan sebabnya, dan yang telah mengerti dan mengakhiri penderitaan. Kita bisa mengakhiri tangis dan duka, bukan dengan pertolongan langit dan dewa, tapi dengan menolong diri kita sendiri, dengan daya upaya diri dan jalan yang benar. Beliaulah sang guru agung kita, roda dhamma sudah diputar, jalan kebebasan sudah dipaparkan. Hanya usaha diri sendiri yang bisa mengakhiri duka.
Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pikiran adalah sumber kebahagiaan dan penderitaan. Milikilah kesadaran dan konsentrasi. Kembangkan pikiran positif dan kendalikan pikiran negatif. Akan membawa kebahagiaan dan kedamaian. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Pikiran adalah sumber kebahagiaan dan penderitaan. Milikilah kesadaran dan konsentrasi. Kembangkan pikiran positif dan kendalikan pikiran negatif. Akan membawa kebahagiaan dan kedamaian. Kesadaran dan konsentrasi dan kebijaksanaan yang tumbuh, kita bisa menggapai hidup bahagia di dunia ini dan kehidupan yang akan datang. Kita tidak tahu dari mana sebelum kelahiran ini. Kita tidak tahu kemana akan pergi setelah kematian ini. Yang kita tahu, ada kehidupan, pasti ada kematian. Hidup ini tidak pasti, tapi kematian adalah pasti. Mengerti ini, maka maknailah hidup dengan memberi arti kehidupan. Hidup ini
ketika bisa berarti bagi orang lain. Betapa singkatnya kehidupan ini, dan kematian bisa datang setiap saat. Tidak ada tawar-menawar dalam hal datangnya kematian. Mengerti ini, maka maknailah hidup dengan memberi arti kehidupan. Hidup ini akan menjadi berarti ketika bisa berarti bagi orang lain. Semakin memikirkan diri sendiri, maka kita menuntut banyak orang harus berkorban demi memuaskan satu orang ini, yaitu si aku, diriku. Mengerti ini, maka maknailah hidup dengan memberi arti kehidupan. Hidup ini akan menjadi berarti ketika bisa berarti bagi orang lain. Hidup ini menjadi lebih berharga. Hidup ini menjadi lebih bahagia. Hidup ini menjadi lebih bermanfaat ketika kita berarti bagi orang banyak. Buka hati, jembatan kasih, berbagi cerita hingga bersemi. Dengan kasih kita jalani hidup ini indah, dipenuhi arti. Mengerti ini, maka maknailah hidup dengan memberi arti kehidupan. Hidup ini akan menjadi berarti ketika bisa berarti bagi orang lain. Segala sesuatu yang menjadi milik takkan pernah terlepas dari genggaman walau badai menerjang. Ia akan tetap bertahta menjadi milik kita. Apa yang menjadi milik takkan pergi, walau ditolak tetap akan datang. Karena karma yang membawanya takkan pudar, takkan keliru. Segala sesuatu yang bukan milik takkan pernah kau peroleh, walau diusahakan bagaikan bayangan fatal.
saat kau dekati, meninggalkan kehampaan. Apa yang menjadi milik takkan pergi, walau ditolak tetap akan datang. Karena karma yang membawanya takkan pudar, takkan keliru. Semua makhluk hanya menerima apa yang memang sudah menjadi miliknya. Sebuah buah karma yang tak bisa diubah. Apa yang bukan milik takkan datang, walau dicari tetap akan tiada. Karena setiap makhluk memiliki karmanya sendiri. Seberapa banyak pun yang kita raih dan kumpulkan, akan selalu terasa kurang di hati. Sedikit saja yang mampu kita berikan akan membawa kebahagiaan dan kedamaian. Apa yang kita simpan akan kita tinggalkan saat kematian datang. Apa yang kita berikan akan kita bawa kemanapun setelahnya.
Setiap tindakan kecil memberi sangatlah berarti, dari hati yang bersih dan pengertian benar. Berlatih melepas kehilangan apa yang dimiliki. Saat akhir kehidupan, semua harus kita lepaskan. Buah kebajikan takkan lari, takkan keliru tanpa diharapkan. Hiduplah dalam kebajikan. Kebajikan yang tulus akan bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Apa yang kita simpan akan kita tinggalkan saat kematian datang. Apa yang kita berikan akan kita bawa kemanapun seterusnya. Ada kalanya kita berbuat benar, ada kalanya kita melakukan kesalahan. Ketika berhubungan dengan orang lain, baik yang disengaja ataupun tidak. Ada kalanya dibuat senang dan diuntungkan, kadang pun kita disakiti dan dirugikan oleh teman, rekan, dan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, mintalah maaf jika kita bersalah. Maafkanlah bila ada yang bersalah. Ketika kita saling memaafkan, perselisihan menjadi kecil, tidak berkepanjangan. Hati tenang dari rasa penyesalan. Pemberian maaf menyembuhkan luka di hati dan redakan marah. Mintalah maaf jika kita bersalah. Ketika kita selalu saling memaafkan, perselisihan menjadi kecil, tidak berkepanjangan. Ada kalanya kita dimaafkan, ada kalanya maaf tidak diterima. Jangan berkecil hati,
jangan disesali. Ketulusannya bermanfaat bagi batin kita. Berhati-hatilah atas nama keadilan dan kebenaran. Kita sulit untuk memaafkan, tanpa sadar menjadi alat pelampiasan kebencian dan kemarahan, sarana membalas dendam yang ada. Mintalah maaf jika kita bersalah. Maafkanlah bila ada yang bersalah. Ketika kita selalu saling memaafkan, perselisihan menjadi kecil, tidak berkepanjangan. Hilangkanlah munculnya aku dalam berhubungan dengan orang lain. Hidup bermasyarakat menjadi damai, penuh harmoni dan saling memaafkan. Dalam setiap langkah kita belajar menghargai perasaan yang ada. Dengan hati tulus kita berbaikan, mengupayakan perdamaian yang hakiki. Aku wajar mengalami usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Tidak ada kehidupan tanpa tua, sakit dan mati. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku takkan mampu menghindari kematian. Tak ada yang mampu mengatasinya kecuali pencapaian nibbana. Dhamma tidak mengajarkan kita untuk menghindari perubahan. Justru harus menghadapinya sebagai sebuah perenungan. Dengan mengenali sifat perubahan secara terus-menerus, membangun kebijaksanaan batin terhadap perubahan dan ketidakkekalan. Walaupun belum mampu mencapai nibbana, ketika usia tua datang, semangat hidup tetap terjaga. Saat penyakit datang tapi mental kita tidak ikut sakit. Saat kematian datang, berusaha menjaga pikiran positif.
Segala yang pergi jangan dicari, yang akan datang jangan dinanti. Segala yang telah pergi jangan dicari, hanya akan melukai hati. Biarkanlah ia menjadi memori, pelajaran berharga dalam hidup. Hadapi, jangan lari, hidup ini saat ini di sini. Segala yang pergi jangan dicari, yang akan datang jangan dinanti. Orang bijak hidup saat ini, masa lalu pelajaran, masa depan harapan. Setiap detik adalah intan berlian, jalani yang terbaik dari titik nol. Hadapi, jangan lari, hidup ini saat ini di sini. Segala yang pergi jangan dicari, yang akan datang jangan dinanti. Kegagalan masa lalu pelajaran kita hindari di masa depan. Keberhasilan masa lalu acuan kita tingkatkan di masa depan. Hadapi, jangan lari, hidup ini saat ini di sini. Segala yang pergi jangan dicari, yang akan datang jangan dinanti. Kekhawatiran di masa depan kita hindari dengan upaya saat ini. Keberhasilan di masa depan dimulai dari upaya saat ini. Kita hanya punya saat ini. Masa lalu adalah memori, masa depan adalah angan. Semua dimulai dari titik nol saat ini. Saat ini. Harapan tak selalu menjadi nyata, angan melayang jauh di angkasa. Kenyataan hadir tanpa permisi, memaksa
buka hati untuk mengerti. Oh, harapan dan kenyataan, dua sisi yang berbeda. Satu merangkai mimpi, satu mengukir luka. Namun di antara itu ada jalan yang terbentang, mengubah harapan, bukan kenyataan yang tak sejalan. Kenyataan tak selalu sesuai harapan. Jalan berliku penuh tantangan. Kita mencoba, kita berusaha, namun tak semua bisa diubah. Harapan dan kenyataan, dua sisi yang berbeda. Satu merangkai mimpi, satu mengukir luka. Namun di antara itu ada jalan yang terbentang, mengubah harapan, bukan kenyataan yang tak sejalan. Seseorang hanya mampu mengubah harapannya, menyesuaikan hati dengan apa yang ada. Ia takkan pernah mampu mengubah nyata, namun damai kan tiba bila harap merah. Harapan dan kenyataan, dua sisi yang berbeda. Satu merangkai mimpi, satu mengukir luka. Namun di antara itu ada jalan yang terbentang, mengubah harapan, bukan kenyataan. Bersahabatlah dengan waktu, walau waktu hanyalah hayal. Kenyataan hanyalah saat ini, bukan masa lalu maupun masa depan. Menjadikan waktu sebagai sahabat, banyak masalah yang bisa dilalui. Satu demi satu berani menghadapi, akhirnya bahagia datang juga. Saat kesedihan menghampiri jiwa, kala kegagalan menghancurkan hati, mereka tercipta karena pikiran sendiri, membandingkan masa lalu dengan saat ini. Menjadikan waktu sebagai sahabat, banyak masalah yang bisa dilalui. Satu demi satu berani menghadapi, akhirnya bahagia datang juga. Kekhawatiran hadir mengganggu jiwa, keraguan dan ketakutan menyapa hati. Mereka tercipta karena pikiran sendiri, berhayal masa depan yang belum terjadi. Menjadikan waktu sebagai sahabat, banyak masalah yang bisa dilalui. Satu demi satu berani menghadapi, akhirnya bahagia datang juga. Waktu kan mengajarkan kita, setiap luka, tiap tawa yang ada hanya hayal masa lalu dan masa depan. Yang kita miliki hanyalah saat ini. Kini kita sambut setiap detik
dengan harapan dan keyakinan, menjalani hidup meniti jalan. Waktu adalah teman setia dalam perjalanan. Suatu saat merasa bahagia, ada kalanya menangis sedih. Suatu ketika meraih keuntungan, ada masanya mengalami kerugian. 8 kondisi dunia bagai gelombang laut tak pernah diam, mengombang ambing mental kita. Datang silih berganti tiada henti. Kadang dipuja laksana dewa, di lain waktu dihina seperti binatang. Ada waktu kita harum terkenal, di lain kesempatan menjadi tersisihkan. 8 kondisi dunia bagai gelombang laut tak pernah diam, mengombang ambing mental kita. Datang silih berganti tiada henti. Semua orang pasti mengalami, tidak ada yang mampu menghindar dari suka duka, puja dan celah. Untung rugi, terkenal dan terpinggir. Tidak ada jalan untuk menghindar, hadapi dengan tegar penuh kesadaran. Melangkah maju, jiwa takkan gentar. Di tengah badai kehidupan terus berlayar. 8 kondisi dunia bagai gelombang laut tak pernah diam, mengombang ambing mental kita. Datang silih berganti tiada henti. Hadapi dengan tegar penuh kesadaran, hadapi kehidupan dengan bijak, hadapi masalah dengan dewasa. Jangan gentar atas apa yang datang. Dalam setiap liku kita belajar, menyelami rasa, menemukan makna, menyusuri jalan yang berliku. Dengan harapan kita benar-benar tumbuh. Lihatlah langit
luka asa pupuskan jiwa. Langkah terhenti membuat pilu. Pintu tertutup, gelap gulita, namun mentari takkan berlalu. Jika ada kemauan, di sanalah jalan. Bentangan mimpi bakar semangat diri. Terus melangkah, tiada penyesalan. Meski badai menerpa takkan gentar. Jika tiada jalan kan ku buat sendiri. Jejak langkah baru mengubah cerita. Batu sandungan jadi batu loncatan. Tetap berjuang, tiada akhir. Terjalnya bukit, dalamnya jurang. Bukan penghalang, bukan rintangan. Setiap tetes keringat dan upaya adalah doa sesungguhnya. Buka mata, lihatlah dunia. Penuh peluang walau tersembunyi. Jangan biarkan ragu menguasai jiwa. Semangat, disiplin, ulet adalah kuncinya. Jika tiada jalan kan ku buat sendiri. Jejak langkah baru mengubah cerita. Batu sandungan jadi batu loncatan. Tetap berjuang, tidak ada akhir. Mentari pagi, sinari hati. Berani mencoba, muncul harapan. Tak berani mencoba, pupus harapan. Ada usaha, pasti ada hasil pencapaian. Jika tiada jalan kan ku buat sendiri. Jejak langkah baru mengubah cerita. Batu sandungan jadi batu loncatan. Tetap berjuang, tiada akhir. Jalan harapan kan ku bangun demi masa depan. Takkan runtuh, terus melaju. Takkan mengeluh sampai harapan jadi nyata. Suka dan duka datang silih berganti.
harapan dan kecemasan mengalir tidak berhenti. Tak ada rasa bahagia yang bertahan lama, tak ada kesedihan yang abadi, selalu berubah laksana air terjun yang mengalir. Manusia selalu terikat dengan keinginan, rasa di hati laksana gelombang lautan. Keinginan yang tak terkendali melahirkan ketamakan, sumber dari masalah yang menghantui hidup kita. Bermanfaat bagi peradaban, walaupun noda bagi kebebasan. Setiap aliran waktu adalah pelajaran. Belajarlah lama, tak ada kesedihan yang abadi, selalu berubah laksana air terjun yang mengalir. Adakah aku yang bahagia? Adakah aku yang bersedih? Laksana air terjun yang mengalir. Semua adalah proses, tidak ada aku yang kekal. Kumpulan lima kanda sementara dan terus berubah. Perasaan, persepsi, pikiran dan kesadaran, memahami ini, membebaskan diri dari kemelekatan.
kenyataan ini. Semoga aku Anda selamat sejahtera. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga aku Anda selamat sejahtera. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga aku Anda selamat sejahtera.